Pak Darto terdiam. Ia tahu betul rumah itu kosong sejak keluarga penghuninya meninggal dalam kebakaran 5 tahun lalu. Tapi ia berpikir mungkin ada orang baru yang menempati. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang tukang bakso keliling bernama Pak Darto. Ia biasa berjualan dari sore hingga malam hari, menyusuri gang-gang sempit sambil mendorong gerobaknya yang tua dan berdecit. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 11, Pak Darto masih berkeliling karena dagangannya belum habis. Udara terasa dingin dan jalanan mulai sepi. Ia memutuskan menyusuri gang belakang yang jarang dilewati orang, berharap ada pelanggan yang lapar. "Bakso, bakso," serunya pelan. Tiba-tiba, dari rumah tua yang sudah lama kosong, terdengar suara lirih. Satu bakso, Pak." Pak Darto terdiam. Ia tahu betul rumah itu kosong sejak keluarga penghuninya meninggal dalam kebakaran 5 tahun lalu. Tapi ia berpikir, mungkin ada orang baru yang menempati. Dengan ragu, ia mendorong gerobaknya ke depan rumah itu. Pintu rumah terbuka sedikit, menimbulkan bunyi berderit. Dari dalam, tampak sosok wanita berambut panjang duduk membelakanginya. Pak Darto, walau merinding, tetap menyiapkan semangkuk bakso. Ketika hendak menyerahkan mangkuk itu, wanita itu berbalik. Wajahnya hangus terbakar. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar asap tipis. Pak Darto menjatuhkan mangkuk, tubuhnya kaku. Gerobaknya bergoyang sendiri, mangkuk-mangkuk beterbangan, dan kuah bakso mendidih seperti air neraka. "Sudah 5 tahun aku menunggu. 1 mangkuk bakso," bisik wanita itu. Sebelum tubuhnya menghilang seperti asap, esok paginya, warga menemukan gerobak Pak Darto di depan rumah tua itu, kosong. Tak ada tanda-tanda dirinya, hanya mangkuk bakso yang masih utuh dan panas. Setelah kepergian Pak Darto yang misterius, warga desa menjadi resah. Rumah tua itu kembali menjadi bahan bisik-bisik. Banyak yang bersumpah mendengar suara gerobak berderit di tengah malam, diikuti aroma kuah bakso yang aneh, seperti bau daging hangus. Anak muda bernama Anton, keponakan Pak Darto, merasa terpanggil. Ia tak percaya omongan orang dan ingin mencari pamannya. Suatu malam, ia nekat membawa gerobak tua peninggalan Pak Darto yang sudah disimpan di gudang. "Aku akan menjual bakso seperti Pak Darto. Mungkin bisa menemukan petunjuk," pikirnya. Malam itu, Anton mendorong gerobak menyusuri jalur yang dulu biasa dilalui pamannya. Udara terasa berat, seperti menekan dadanya. Saat sampai di depan rumah tua itu, roda gerobaknya macet, tidak mau bergerak. Lalu, tanpa Anton mendorong, gerobak itu bergerak sendiri. Perlahan, masuk ke halaman rumah kosong. Lampu-lampu jalan di sekitar rumah tiba-tiba padam. Hening, tapi Anton mendengar suara bisikan dari dalam rumah. "Tambah cabainya ya, Pak." Seperti dulu. Tangannya bergetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan membeku. Tiba-tiba, dari balik jendela rumah, tampak banyak bayangan. Mereka mengerumuni gerobak. Anton melihat satu persatu. Wajah mereka rusak, penuh luka bakar, mata mereka kosong. Mereka adalah arwah-arwah yang menanti. Bukan sekadar wanita hangus dari cerita awal, tapi seluruh penghuni rumah yang meninggal 5 tahun lalu. Dan kini, mereka semua lapar. Gerobak itu mengeluarkan suara denting sendok sendiri. Mangkuk-mangkuk melayang, sendok mengaduk kuah sendiri. Anton menyadari satu hal, mereka tidak menginginkan baksonya. Mereka menginginkan tukang baksonya. Suara Pak Darto terdengar lirih dari dalam rumah. "Anton, lari, sebelum kamu jadi pengganti." Tapi sudah terlambat. Gerobak itu berputar cepat. Kuah bakso meluap dan menetes ke tanah, membentuk genangan merah seperti darah. Anton terseret ke dalam rumah, pintu menutup sendiri, dan semua kembali sunyi. Esok paginya, warga hanya menemukan gerobak itu di halaman rumah tua. Kali ini, 2 mangkuk bakso masih panas, dan tak ada tanda-tanda Anton. Malam-malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. "Bakso, bakso." Tapi kini, 2 suara yang memanggil. Desa itu kini benar-benar berubah. Warga tak ada lagi yang keluar setelah Isya.
Tak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Darto maupun Anton dengan lantang. Tapi suara itu masih terdengar, makin lama, makin jelas. Bakso, bakso, 3 mangkok malam ini. Iya, 3 mangkok. Seorang jurnalis muda bernama Rino, yang penasaran dengan kisah-kisah ini, datang ke desa tersebut. Ia menganggap semua hanya urban legend. Dengan membawa kamera dan perekam suara, Rino bertekad membuat dokumenter. Warga memperingatkan, kalau dengar suara gerobak jam 2 malam, jangan keluar, apapun yang terjadi. Dan kalau engkau mencium aroma daging bakso, tahan napasmu, itu jebakan. Tapi tentu saja, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Malam itu, Rino menginap di rumah kosong tepat di seberang rumah tua. Ia menyalakan kamera, memasang mikrofon, dan menunggu. Tepat pukul 01.47, kriik. Suara roda gerobak itu muncul dari kejauhan. Rino langsung merekam. Kamera bergetar pelan, cuaca tiba-tiba mendingin, lalu, bakso, bakso, 3 mangkok malam ini. Rino membuka tirai jendela, ia melihatnya. Gerobak itu, berkarat, berasap, tapi tetap menyajikan 3 mangkuk bakso yang mengepul. Dan 2 sosok berdiri di belakangnya, Pak Darto dan Anton. Tapi, bukan seperti manusia lagi. Kulit mereka pucat, mata mereka hitam pekat. Dan mereka tersenyum. 1 mangkuk untuk yang pertama, 1 untuk yang kedua, dan 1 untukmu, anak muda, ucap Anton dengan suara bergetar tak wajar. Rino panik. Ia mundur, tapi tiba-tiba aroma bakso memenuhi ruangan. Perutnya mual, tapi juga lapar secara aneh. Di mejanya, entah sejak kapan, sudah ada semangkuk bakso panas, sendoknya mengaduk sendiri. Kuahnya merah seperti darah segar. Kalau kamu tak makan, kamu akan jadi isian berikutnya. Telinga Rino berdengung. Suara bisikan masuk dari segala arah. Dia berlari keluar, tapi tak bisa menemukan jalan. Desa berubah. Semua rumah jadi tua, terbakar, hangus. Lalu, gerobak itu muncul di hadapannya. Dan kali ini, mangkuk keempat sedang disiapkan. Pagi harinya, kamera Rino ditemukan oleh warga di tengah jalan. Videonya berhenti tepat di detik ketika sendok dalam mangkuk itu mulai mengaduk sendiri. Kini, suara gerobak terdengar 3 kali seminggu, dan setiap minggu, 1 orang menghilang. Sejak kejadian hilangnya Rino, pemerintah desa memasang larangan keras. Tidak ada yang boleh lewat depan rumah tua setelah pukul 10 malam. Tapi larangan itu tidak berlaku untuk 1 orang. Bularas, mantan peracik bumbu yang dulu bekerja diam-diam untuk Pak Darto. Bularas adalah satu-satunya orang yang tahu resep asli bakso Pak Darto. Tapi ada yang tidak diketahui orang lain, bahwa ia juga pernah menyimpan rahasia kelam. Suatu malam, ia kembali ke rumah tua itu, bukan karena ingin, tapi karena dipanggil, dalam mimpi, dalam bisikan, dalam aroma bakso, yang tiba-tiba muncul di dapurnya setiap pukul 2 pagi. Laras, kembali, sudah saatnya. Resep itu dilengkapi. Dengan tangan gemetar, ia membawa buku tua yang berisi tulisan tangan Pak Darto. Halaman terakhir tertutup darah kering, dan 1 kalimat tertulis samar. Rahasia rasa. Ada pada nyawa yang belum rela. Bularas masuk ke rumah itu, sunyi, gelap. Tapi asap putih tipis menggiringnya ke dapur, yang entah bagaimana masih utuh. Di sana, gerobak tua itu menunggu. Di sebelah gerobak berdiri 3 sosok. Pak Darto, dengan wajah yang lebih busuk dari sebelumnya. Pak Darto dengan wajah yang lebih busuk dari sebelumnya. Anton, matanya kini menghitam seluruhnya. Dan Rino, yang setengah tubuhnya meleleh, seperti daging dalam kuah panas. Kami butuh kau untuk mangkuk kelima. Bisik Pak Darto. Kami butuh penyempurna rasa, tambah Anton. Bularas bergetar, tapi ia tak bisa menolak. Tangannya bergerak sendiri, mengambil sendok kayu besar, mencampur bumbu, lalu membuka toples yang terkunci dengan besi hitam. Di dalamnya, bukan daging biasa, tapi potongan lidah, mata, dan serpihan tulang kecil, daging manusia. Ini, rahasia rasa itu. Tangis Bularas pecah. Ia ingat semuanya. Resep terakhir itu memang terlarang. Tapi dulu, ia dan Pak Darto mencobanya. Dan rasanya membuat pelanggan ketagihan. Masalahnya, setelah rasa itu dicicipi, pelanggan tak bisa hidup tanpa memakannya lagi. Dan kalau tidak diberi lagi, mereka mati dalam mimpi, lalu bangkit,
Sebagai pelahap di alam lain, mereka kini menghuni rumah itu, arwah para pelanggan pertama. Jumlah mereka semakin banyak, dan mereka lapar. Sangat lapar. Kami butuh mangkuk kelima. Kau tahu siapa targetnya? Laras, bisik Rino. Cucu laki-lakimu, Jaya. Bu Laras berteriak, menolak. Tapi rumah itu menutup pintu. Tak ada jalan keluar. Dan malam itu, di desa yang sama, terdengar suara baru. Bakso, bakso. 5 mangkuk malam ini,